Anak nongkrong sepanjang yang kita tahu ketika menyaksikan serial The Walking Dead, para zombie atau dalam TWD Universe lebih sering disebut walker bergerak dengan cukup lamban, bodoh, tidak strategik sehingga mereka tak benar-benar menjadi ancaman serius jika hanya berjumlah segelintir saja. Hal ini memang menjadi daya tarik utama untuk kisah Rick dan para survivor lain, mengembalikan karakteristik zombie ke asalnya, bergerak lamban, bodoh, dan kurang bisa berpikir. Sangat beda dengan beberapa karakteristik zombie di film atau series yang belakangan menyuguhkan mayat hidup yang bisa berlari, cenderung susah dilumpuhkan, dan bisa berpikir seperti dalam film I Am Legend, Train to Busan, series Kingdom, dan Resident Evil. Namun, untuk kita fans berat The Walking Dead dan benar-benar menyimak kisahnya, pasti pernah melihat Walker yang bisa berlari, bahkan memutar slot pintu seperti yang dilakukan istrinya Morgan. Tipe-tipe zombie cerdas seperti ini sebenarnya sudah diperkenalkan di awal-awal musim. Namun, the big question kita adalah, mengapa zombie yang bisa memanjat, meraih senjata, menangkis, dan memecahkan kaca dengan batu baru digaungkan lagi saat-saat terakhir kisah The Walking Dead? Walker semacam ini kemungkinan besar ada kaitan kuat dengan beberapa spin-off yang akan dirilis dalam waktu dekat ini. Clue-nya sendiri sudah diperkenalkan di after credit The Walking Dead War Beyond, musim kedua, yang menampilkan seorang ilmuwan di lab medis Prancis tengah membuka video lama Dr. Jenner, yaitu ilmuwan yang muncul di musim pertama episode ke-6. Ilmuwan Perancis yang ditembak mati tersebut dengan cepat berubah menjadi Walker, berlari kemudian memukul-mukul pintu dengan sangat keras, menunjukkan kalau ia pintar karena mengingat pintu masuk. Bukankah biasanya Walker hanya berjalan sempoyongan dan baru bereaksi ketika melihat objek bergerak atau bunyi? Petunjuk ini menyiratkan jika beberapa spin-off yang dirilis nantinya kemungkinan besar akan menyuguhkan zombie pintar dan agresif. Anak nongkrong, sebelum menyaksikan Dead City, Daryl Dixon, Rick and Mission, untuk merefresh ingatan kita tentang karakteristik Walker, Mimin sudah merangkumnya dalam penjelasan jenis Walker berikut. Yuk simak sampai selesai. Rumors atau penjelajah adalah jenis Walker yang paling sering muncul dalam The Walking Dead Universe pada umumnya. Dinamakan penjelajah karena mereka terus-menerus berkeliaran untuk mencari makanan. Penjelajah bergerak dengan lamban, bodoh, dan berperilaku seperti kawanan yang mereka lihat, alias hanya mengikuti saja. Penjelajah cenderung selalu bergerak untuk mencari makanan. Mereka akan bereaksi ketika melihat, mendengar, atau mencium sesuatu yang memicu keinginan insting untuk memangsa dan akan mengejar sampai calon mangsanya dimakan atau berhasil kabur. Karena kebodohan dan indera yang terbatas, penjelajah sering membentuk gerombolan dan kemudian bergabung dengan kawanan lain ketika mereka berkeliaran, menciptakan semacam kelompok besar yang mampu merobohkan tembok, dan kelompok semacam inilah yang berbahaya bagi komunitas. Itulah mengapa Commonwealth melakukan patroli di sekitaran daerah yang dekat dengan pemukiman, meskipun mereka telah melindunginya dengan dinding yang kokoh. Serangan ribuan Walker juga telah dirancang oleh para petinggi CRM sebagai alibi bagi mereka untuk mengebom kampus koloni dan Omaha. Karakteristik Walker yang sering bergabung dengan kelompok besar ini sudah dijelaskan dalam Tales of the Walking Dead oleh Dr. Everett kepada Amy. Ia memperingatkan jika gerombolan Walker akan membentuk ratusan ribu Walker yang menuju ke komunitas orang-orang Amy. Ia memperingatkan Amy tak akan selamat jika memaksa ke sana untuk menolong mereka, dan akhirnya apa yang diprediksi Dr. Everett benar-benar terjadi. Penjelajah juga punya sifat untuk mengikuti Walker yang dianggap pemimpin, mengikutinya kemanapun ia pergi. Hal inilah yang dimanfaatkan grup Whisper mengendalikan mereka dan bertahan hidup dengan berkamuflase sebagai Walker. Selain itu, grup pimpinan Alpha ini juga sering menjadikan kelompok Walker sebagai alat untuk menyerang komunitas lain. Dan juga terbukti ketika peristiwa perperangan melawan Whisper, tim Carol berhasil mengendalikan ribuan Walker menuju jurang untuk menghabisi mereka.
Ini membuktikan jika walker memiliki sifat untuk mengikuti satu atau beberapa walker yang mereka anggap sebagai pemimpin. Nah, jenis walker yang satu ini ada kemiripan dengan infected yang ada dalam serial The Last of Us, yaitu stalker. Dalam The Walking Dead kita menyebutnya sebagai lurkers atau pengintai. Yang membedakan jenis ini dengan roamers adalah mereka hanya mengintai dan berdiam di suatu tempat. Meskipun tetap merasa lapar, mereka tidak aktif untuk berjalan mencari mangsa. Lurkers cuma menunggu mangsa mendatangi mereka. Tampak tak aktif lagi namun sigap menyerang ketika mangsa mendekat. Namun begitupun tak ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa satu jenis tidak dapat beralih ke satu jenis walker lainnya. Ada kemungkinan roamers yang tidak bereaksi oleh kawanan walkers pada akhirnya akan menjadi lurkers, dan lurkers yang bereaksi pada roamers dapat menjadi bagian dari kawanan tersebut. Para walkers yang bisa memanjat, memutar slot pintu, meraih pisau, dan memecahkan kaca dengan batu mulai digaungkan menuju ending The Walking Dead. Hal ini berawal di episode 19, musim terakhir ketika Aaron, Lydia, Elijah, dan Jerry berangkat dari Commonwealth menuju Alexandria. Aaron CS heran dengan pergerakan walkers yang tak biasa. Di dalam perjalanan, mereka memutuskan untuk berkemah di sebuah tempat yang dirasa aman, karena memiliki pagar. Setidaknya pagar dapat membentengi mereka dari walkers. Namun kenyataannya, salah satu walkers memanjat dan entah bagaimana caranya walkers yang lain bisa masuk ke sana. Tak berhenti sampai di situ, walkers ini juga tampak bisa menangkis tombak milik Lydia. Kecerdasan selanjutnya yang ditunjukkan walkers adalah kemampuan untuk memutar slot pintu yang membuat Jerry keheranan. Ia juga kembali memanjat dan meraih batu seperti ingin melumpuhkannya pada Jerry. Aaron salah besar ketika ia mengira bahwa walker tersebut adalah anggota Whisper. Dimulai dari sini, series The Walking Dead semakin banyak memperlihatkan kecerdasan walkers. Di antaranya, meraih pisau yang jatuh ketika Aaron CS menuju Commonwealth, walkers yang memanjat tembok Commonwealth, dan pada akhirnya mampu menyebabkan Commonwealth diterobos oleh ribuan walkers. Kecerdasan walkers yang ditampilkan tak main-main. Ketika Aaron menanyakan bagaimana mereka masuk, hal ini tak lain berawal dari satu walker yang cerdas memanjat pagar, kemudian ia membukakan pintu gerbang untuk kawanan lain. Pertanyaannya adalah mengapa zombie-zombie cerdas baru dimunculkan kembali menuju ending? Bukankah selama ini komunitas baik-baik saja dan tak pernah ada kasus walker memanjat pagar? Anak nongkrong, sebenarnya walker yang cerdas sudah diperkenalkan bahkan di awal musim. Istri Morgan yang bisa memutar slot pintu, ia sepertinya mengingat tempat kediamannya. Walker yang berlari dengan cepat mengejar Glenn dan Rick, kemudian walker yang dapat memecahkan kaca toko ketika Rick dan Andrea di sana. Namun, seiring berjalannya series, walker semacam ini tak lagi dinampakkan atau menjadi masalah untuk komunitas. Kemungkinan hal ini sengaja dihapus agar kisah lebih menekankan pada cara survivor bertahan hidup dengan bersaing dengan survivor lainnya. Hal ini bisa dikatakan menjadi salah satu cacat dalam series The Walking Dead. Varian zombie baru digaungkan kembali di musim terakhir. Bisa jadi isu walker yang cerdas akan diangkat untuk beberapa spin-off yang akan dirilis, dan varian zombie sangat berhubungan dengan adegan setelah kredit dalam War Beyond. Di akhir episode musim kedua, menampilkan satu petunjuk, yaitu tim peneliti yang menyebabkan wabah. Kemudian memperparahnya lagi, menyeratkan jika varian mungkin merupakan hasil yang tidak disengaja dari percobaan yang salah arah untuk menghentikan wabah. Dalam videonya, Dr. Jenner, ia menyinggung tentang penggunaan kardioplak. Bisa jadi munculnya varian disebabkan oleh hal ini.
Petunjuk selanjutnya tampak ketika ilmuwan Perancis ini ditembak dan kemudian dengan cepat berubah. Ia masih mengetahui pintu labnya, berlari kemudian mengedor pintu dengan sangat keras, sampai membuat pintu logam tersebut penyok. Suatu kekuatan yang tak pernah kita lihat dari Walker lain sepanjang series The Walking Dead. Anak nongkrong, alasan dipilihnya Paris, Prancis untuk scene ini dan set yang sama bagi spin-off Daryl Dixon, kemungkinan besarnya Walker yang ada di Eropa akan lebih gesit dan cerdas. Itu artinya petualangan Daryl menjadi lebih berat lagi karena varian ini. Kembali lagi ke World Beyond, ketika pria bersenjata berbicara dengan ilmuwan Perancis dan menuduhnya, "Kamu yang memulai ini, lalu kamu memperburuknya." Memulai mengacu pada wabah, dan memperburuknya kemungkinan besar adalah varian yang tak sengaja diciptakan oleh ilmuwan yang sama yang menyebabkan virus ini. Sehingga menjadi alasan mengapa Walker di Eropa lebih ganas dibandingkan di US. Anak nongkrong, bagaimana pendapatmu? Apakah kamu punya petunjuk lain tentang jenis-jenis Walker?